Perkenalkan, nama saya Sela Rahmi Kurotayun dari kelas 5 RE Program Studi S1 Manajemen STIE Putra Bangsa Kebumen. Pada tanggal 9 Desember lalu, saya melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis terkait dengan kegiatan dan pola komunikasi yang dijalankan. Narasumber saya adalah seorang kepala toko Alfamart. Berikut ini adalah video wawancara saya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Mbak Lutfi. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Pasti belakangan hari ini di toko sibuk banget ya, soalnya kan menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun biasanya emang ramai di toko. Terus juga kebetulan lagi pilkada, jadi lumayan ramai. Nah, pertama sebelum ke wawancara, aku mau mengucapkan terima kasih karena Mbak Lutfi sudah meluangkan waktunya, udah boleh datang langsung ke sini. Iya, sama-sama. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja. Sudah berapa lama sih Mbak Lutfi bergabung dengan Alfamart? Kira-kira sekitar 12 tahun. 12 tahun? Masuknya itu sekitar tahun 2008, bulan Maret 2008 sampai sekarang. Sekarang 2020 ya, jadinya 12 tahun kira-kira. Lama ya? Iya, lumayan lama. Kira-kira masih ingat nggak pertama kali bergabung dengan Alfamart itu ditempatkan di Alfamart mana? Pertama kali di Kabupaten Purworejo. Di Purworejo? Terus waktu bergabung itu masuknya, waktu bergabung masuk langsung jadi kepala toko atau menempati posisi apa? Waktu pertama kali masuk itu masih jadi, kalau dulu itu namanya kasir atau pramuniaga, cuma kalau sekarang kan namanya kru, jadi udah beda nama. Kalau zaman dulu namanya kasir atau pramuniaga, kalau sekarang baik cowok atau cewek itu namanya kru. Lalu tahun berapa akhirnya Mbak Lutfi diangkat menjadi kepala toko? Itu sebenarnya nggak langsung jadi kepala toko ya, jadi bertahap. Jadi kalau dulu itu kasir sampai 2010, nah dari 2010 itu sekitaran setahun itu satu tingkat di atas kasir grade-nya. Kan ada, kalau di Alfamart kan ada grade-nya, grade 3, 4, 5, 6 ya. Itu naik satu grade di atasnya namanya MD. Kalau dulu MD, kalau sekarang grade 5. Cuma kalau dulu kan namanya masih MD. Itu habis itu satu tahun, baru satu tahun lagi naik jadi asisten kepala toko. Baru satu tahun lagi berikutnya baru jadi kepala toko. Itu waktu itu masih di Purworejo atau udah pindah? Udah pindah di Gombong. Udah pindah di Gombong. Kita flashback sebentar ya. Waktu diangkat jadi kepala toko itu perasaannya gimana? Senang Perasaannya atau khawatir karena takut nih tugasnya tidak dapat dijalankan dengan baik, atau takut karena kan kalau naik jabatan otomatis tanggung jawabnya bertambah? Iya, kalau ya susah senangnya ada ya pasti. Kalau senangnya yang namanya naik jabatan pasti naik gaji. Terus insentifnya pun nambah kan. Cuma kalau nggak enaknya ya tanggung jawabnya itu otomatis kan tambah banyak. Terus beban yang dipegang juga tambah banyak, otomatis ya itu nggak enaknya tuh di situ. Kalau ada kesalahan apapun dari, misal dari toko ada kesalahan apapun, baik itu kesalahan permasalahan toko ataupun personil yang di toko, itu yang kena duluan kepala tokonya. Kayak gitu nggak enaknya. Oke. Selanjutnya boleh kasih tahu nggak kita apa aja sih tugas orang kepala toko itu? Kalau kepala toko sebenarnya sih tugas utamanya cuma memastikan aja ya, memastikan ya baik itu transaksi di toko, baik itu targetnya berapa, kasir tercapai apa enggak. Paling itu sebenarnya tugasnya memastikan aja. Cuma pada kenyataannya ya kita memastikan, kita juga ikut bantuin tugas-tugas kasir, apa tugas-tugas anak toko itu harus ngapain aja. Jadi nggak cuma memastikan aja, kita juga ya buka toko ya otomatis kita mendisplay barang, nata barang juga, kita ngitung barang juga, karena setiap hari itu kan barang dihitung, barang yang ada di toko itu sebenarnya bukan murni tugas kepala toko, cuma karena itu emang harus dikerjakan ya, yang kebagian nge-shift ya itu dikerjain juga, tergantung yang nge-shift. Oke, intinya tanggung jawabnya cukup besar. Terus pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Mbak merasa terbebani dengan tugas-tugas itu? Kan banyak banget nih. Atau pernah nggak ada satu tugasnya yang bikin kepala pengen pecah rasanya? Itu kalau terbebani, sebenarnya kalau kita udah bisa bagi waktu itu sih nggak terlalu terbebani. Cuma kalau semisal pas kita lagi ngerjain sesuatu, entah itu kerjaan apa aja, kok posisi toko rame, posisi toko berantakan, itu pasti jadi beban. Gimana caranya biar tokonya itu rapi, karena yang dilihat itu
Sekarang apalagi sekarang beda sama zaman dulu. Kalau dulu ada instruksi apa, supervisi apa, cuma lewat email atau lewat telepon ya, telepon kabel biasa. Kalau sekarang kan ada WA, jadi paling enggak kita itu tugas apa aja itu pasti ngirim foto. Jadi nggak bisa ibaratnya harus sesuai fisik kenyataan yang di toko, karena kita kalau udah ngerjain sesuatu itu fotonya dikirim. Terus kalau itu kan kadang suka, oh ini takutnya pakai foto kemarin nih, dikira foto kemarin kan, karena posisi tempatnya kan sama, posisi barangnya juga sama. Jadi kalau foto itu pasti ada instruksinya, nanti oh hari ini kamu beresin ini, nanti fotonya sambil pegang apa. Misal hari ini foto rakmi sambil pegang semisal teh pucuk, atau besoknya nanti kan ganti sambil pegang semisal yang mineral, itu kayak gitu. Jadi biar nggak dikira foto kemarin, itu pasti kayak gitu. Terus kalau boleh tahu Mbak Lutfi ini selama seminggu masuknya berapa kali? Kalau sistem kerjanya sih sebenarnya 5 hari kerja 1 off. Ya, sebenarnya itu kayak gitu, 5 hari kerja 1 off, 5 hari kerja 1 off. Cuma karena kondisional yang ada di toko, kadang juga liburnya kita kan nggak bareng, nggak kayak semisal kayak di pabrik ya. Kalau pabrik kan otomatis 1 minggu libur, kalau nggak hari Minggu libur. Kita kan sistemnya off, liburnya gantian. Kadang juga mungkin ada salah satu personil itu ada keperluan apa di tanggal-tanggal tertentu, jadi itu nggak bisa 5 hari kerja 1 off. Jadi 1 bulan intinya kita dapat jatah libur 5 kali, entah itu 5 hari kerja 1 off, atau kadang 6 hari kerja 1 off, kadang 3 hari kerja 1 off. Yang penting itu 1 bulan itu 5. Tapi sebenarnya sih kalau sesuai peraturan yaitu 5 hari kerja 1 off. Cuma karena emang kondisional di toko, jadi menyesuaikan keadaan yang di toko kayak gitu. Kan berarti bisa dibilang Mbak Lutfi ini cukup sibuk ya. Terus gimana nih cara membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga? Karena kan Mbak Lutfi juga seorang istri dan juga anak nih. Pastinya kalau kerja di Alfa kan kadang berangkatnya pagi, pulangnya malam, tuh gimana? Kalau bagi waktu sebisa mungkin ya, kita kerja on time, berangkatnya itu kan on time, malah kadang sebelum absen masuk kan udah datang, karena kayak pagi itu kan nggak mungkin toko langsung dibuka. Otomatis kalau misalnya kita buka toko itu jam 6, paling nggak setengah 6 itu kita udah di toko, karena ada nyalain komputer, terus nyalain lampu, terus proses buka program kasir itu nggak langsung buka, jadi ada update setiap hari, itu ada update-nya. Nah itu bagi waktu ya, kita sebisa mungkin ketika kita di toko, pekerjaan apa aja yang harus dikerjakan yaitu dikerjain. Jangan sampai kadang soalnya suka yang ada kayak gini, dikerjain nanti lah, ini nanti jam kerjanya masih lama, karena kan kita nggak tahu nanti ada tambahan kerjaan apa lagi apa enggak, karena kan biasanya supervisi itu kan mendadak lewat HP. Jadi sebisa mungkin sepagi mungkin urutan pekerjaan itu dikerjain, urutan bagi waktunya bener-bener kita tuh bisa bagi waktu. Jadi ketika pulang itu kita pulangnya nggak ada istilah jam yang molor. Kadang soalnya kalau misalnya kita kerjanya terlalu santai, itu jam kerja pasti molor, harusnya pulang jam 3, tapi kita sampai jam 4 belum pulang. Jadi sebisa mungkin waktu kerja, gunain waktu untuk kerjain yang bener-bener sampai selesai. Jadi ketika pulang itu nggak mulur. Kalau kita pulangnya on time, otomatis kan waktu sama keluarga itu juga lebih banyak ketimbang kalau semisal kita ngerjain pekerjaan ditunda-tunda. Nanti kan kalau semisal ada tambahan supervisi lagi, itu otomatis pulangnya kita tambah molor. Jadi sebisa mungkin kerjain yang benar-benar penting dulu, dan supervisi apa yang diminta langsung dikerjain. Jadi pulangnya itu nggak molor, ada waktu buat keluarga, jadi sama rata, nggak terlalu banyak di toko, dari rumah juga nggak komplain apa-apa, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini sih harusnya tanyanya ke anak buahnya Mbak Lutfi, tapi karena di sini bintangnya Mbak Lutfi, tanyanya ke Mbak Lutfi aja. Kira-kira nih, menurut Mbak Lutfi itu dikenal sebagai bos yang seperti apa di mata anak buah? Kalau anak-anak toko yang bilang nih ya bukan anak toko aja, toko sebelah sama sebelahnya lagi juga bilangnya kayak gitu. Kalau Bu Lutfi itu orangnya cerewet. Kalau ini kayak gini. Kalau ya namanya cewek kan cerewet, cuma kan emang kadang suka ada dari mungkin anak toko sebelah, kayak Alfamart di Gombong kan nggak cuma satu aja, ada Alfamart yang di PKU, ada yang di depan Bares ya. Itu kadang kalau emang nggak kenal bilangnya,
Itu kepala tokonya yang Bu Lutfi tuh galak banget, padahal sebenarnya sih kalau menurut saya nggak galak, kalau cerewet iya kayak gitu. Kebanyakan anak toko bilangnya kayak gitu. Berarti kalau cerewet diakui, kalau galaknya enggak? Kalau galak ya tergantung Situasi. tergantung situasi. Oke. Jadi kan Mbak Lutfi sama aku saya lagi. Oke, jadi kan kita sama-sama tahu nih kalau saya ini belum bekerja, belum punya pengalaman kerja apapun. Dengan pengalaman Mbak Lutfi yang udah lumayan lama ya, 12 tahun bekerja, bagaimana sih cara membangun hubungan yang baik antara cara membangun hubungan yang baik dengan atasan maupun dengan bawahan? Pasti kan berbeda kan cara berkomunikasinya, cara bersikapnya. Bisa nggak digambarkan, ceritakan? Kalau semisal ke bawahan, ya kita deketinnya ya, kalau misalnya ngerjain sesuatu atau kasih instruksi sesuatu, itu jangan disamakan ketika ngomong. Misal saya ngomong sama yang sesama kepala toko, sama yang kalau saya ngomong ke bawahan saya, itu pasti ada perbedaannya. Semisal itu gimana ya, ada beberapa kata-kata yang emang ditelan mentah-mentah lah ibaratnya. Misal ada instruksi dari atasan, itu nggak saya telan mentah-mentah, tapi saya cerna dulu biar gimana caranya itu mereka nggak komplain. Jadi semisal contoh, kamu setiap hari harus jual ini 10 piece, semisal barang Tenggo ya atau apapun ya, saya komunikasiin ke bawahan, nggak langsung ini kamu harus jual ini 10 piece, itu enggak. Jadi tetap dibedain ngomong sama ke bawahan. Jadi paling coba kamu itu orang yang masuk di toko berapa dalam satu shift. Semisal oh yang orang masuk di toko ada sekitar 150 Bu. Nah orang yang 150 itu kan masuk di toko 150, kamu cukup 10 orang aja biar bisa orang itu mau beli barang ini. 10 orang aja, nggak usah 150. Jadi tetap dibedain juga cara komunikasi ke bawahan, karena kalau atasan itu taunya kan beres, sedangkan kalau bawahan kan dia kadang belum apa-apa aja udah ngeluh. Jadi dicerna dulu instruksi yang dari atasan, baru kita kesampaikan ke bawahan. Terus juga ya kadang sambil semisal lagi ngerjain apa sambil diajak cerita, jadi kita sama bawahan itu deket, tahu masalahnya gimana. Kalau semisal nge-shift sama saya gimana, kalau nge-shift sama teman saya yang lainnya pas di shift yang lain itu ada permasalahan apa, nanti dia mau cerita. Jadi kadang juga sambil bercanda atau sambil ngobrol, jadi nggak selama satu shift itu kita sepaneng, itu enggak. Itu kalau ke bawahan. Kalau ke atasan itu ya, atasan itu pasti setiap hari ada instruksinya ya, sebisa mungkin pasti kita kerjain itu instruksinya dari atasan. Cuma kalau ada kendala apa ya kita juga tetap bilang sama atasan. Jadi karena yang ada di toko, kepala tokonya saya, cuma atasan saya kan nggak setiap hari ada di toko. Sebisa mungkin kalau ada apa-apa, permasalahan apapun, tetap saya sampaikan by telepon, kalau nggak by WA ya, karena nggak setiap hari itu atasan saya di toko. Jadi setiap hari pasti info lewat telepon atau lewat WA, kecuali kalau dia kunjungan ke sini disampaikan lewat secara langsung. Cuma kayak gitu. Oke, jadi tadi kan dapat disimpulkan kalau misalnya Mbak Lutfi itu menjalin hubungan dengan bawahan tuh ketika shift bareng ya jangan melulu soal kerjaan, tetap cerita-cerita, bercanda-bercanda untuk mempererat hubungan. Kan mau nggak mau kan ini kayak keluarga ya, iya, kayak keluarga. Oke, selanjutnya apa sih harapan Mbak Lutfi untuk pekerjaan Mbak Lutfi ke depan? Harapannya ke depannya Alfamart tetap bisa jadi yang terbaik ya dalam memenuhi kebutuhan konsumen ya, karena Alfamart itu kan menjual ya secara tidak langsung hampir semua kebutuhan konsumen ya, baik itu dari makanan, deterjen, popok, susu, terus juga ada bayar listrik bisa di Alfamart, bayar telepon bisa di Alfamart ya. Setidaknya perusahaan ini tetap ada sampai kapanpun ya, jadi tetap maju, tetap dibutuhkan sama orang banyak, biar kita ini
bisa tetap kerja di Alfamart. Paling gitu harapannya. Terus untuk harapan untuk anak buahnya mungkin nih? Harapan anak, kalau buat anak buah, harapan saya itu kalau anak buah yang masih di toko itu kan ada beberapa yang masih kontrak. Harapannya sebisa mungkin anak buah saya itu bisa lulus untuk naik grade di atasnya, karena ketika anak itu lulus naik satu grade di atas itu dia berarti udah bisa jadi karyawan tetap. Karena ketika anak itu nggak lulus dari tes naik satu grade, itu otomatis dia cut kontrak cuma selama 2 tahun aja. Cuma kalau dia udah lulus, dia bisa jadi karyawan tetap. Karena karyawan tetap itu, apalagi sekarang cari kerja susah ya. Kalau karyawan tetap kan kerja sampai kapanpun, sampai usia berapapun itu kan bisa, sampai ibaratnya sampai tua ya. Jenjang karirnya pun ada ya. Jadi kalau Alfamart kan jenjang karirnya dari kru nanti jadi asisten kepala toko, dari kepala toko nanti jadi supervisor, itu jenjang karirnya itu pasti ada. Jadi harapan buat anak buah saya yaitu bisa lulus satu tingkat aja pertama di atasnya kru, itu biar bisa jadi karyawan tetap. Pertanyaan terakhir deh, tapi ini nggak ada di daftar. Oh, nggak ada di daftar. Pertanyaannya, ada nggak pesan buat saya? Kayak kan saya udah semester 5 nih, bentar lagi insya Allah lah ya, 2-3 semester lagi lulus, terus masuk ke dunia kerja. Ada nggak pesan-pesan untuk saya sebelum masuk ke dunia kerja? Iya, yang namanya dunia kerja itu dunia nyata ya, dunia yang nggak ada di rumah, nggak ada di sekolah, nggak ada di pelajaran ya. Kayak semisal kita dulu sekolah belajar matematika, mungkin secara teori apa sih sin cos tangan itu nggak keluar ya di dunia kerja ya, itu nggak ada. Kecuali kalau kita kerjanya jadi guru, itu pasti bisa dipakai kayak yang rumus sin cos tangan apalah ya, banyak banget ya rumus-rumusnya. Ya itu emang nggak bisa disamakan. Cuma dunia kerja, yang namanya orang kerja itu pasti selalu ada titik jenuh ya. Yang namanya kerja, walaupun kita udah kerja udah lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu pasti mengalami yang namanya titik jenuh. Jadi ketika kita punya titik jenuh itu, jangan selalu ada kata-kata aku mau resign lah, aku mau keluar lah. Coba dipikirin lagi, apa sih yang buat kita jenuh? Mungkin kalau kerjaannya kita monoton itu aja, itu pasti kita punya titik jenuh. Coba sekali-kali kita bikin pembaruan apa, kasih ide-ide apa ke tempat kerja kita, mungkin itu jadi biar bisa memacu biar kita itu nggak jenuh ya. Yang namanya kerja itu pasti ada titik jenuh. Jadi nanti mungkin pas saya ketika kerja jenuh, jangan apa ya, yaitu tiba-tiba aku capek banget lah kerja lah, jenuh, pengen resign, pengen kerja capek banget ya. Yang namanya kerja itu pasti capek, yang namanya kerja itu pasti jenuh, itu selalu ada perasaan kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu diambil hati. Yang namanya kerja pasti ada enaknya, ada nggak enaknya. Terus yang kedua, yang namanya orang kerja di tempat baru pasti butuh adaptasi. Kalau 1 bulan, di bawah 3 bulan lah, 1, 2, 3 bulan itu kita pasti masih proses adaptasi ya. Jadi kalau nggak betah itu wajar ya. Jadi walaupun nggak betah ya dijalanin aja dulu, dijalanin 3 bulan, 4 bulan, nanti lama-lama pasti kita akan menemukan enaknya itu di mana, senangnya itu di mana. Jadi kalau orang kerja 1, 2, 3 bulan itu pasti ada rasa nggak betah, pasti itu nggak mungkin enggak ya. 1, 2, 3 bulan, tapi nanti setelah 3 bulan ke atas udah dilewatin tuh 3 bulan, itu pasti kita ngerasain enaknya di mana, udah punya teman kerja enaknya di mana. Kadang mungkin ada yang cinlok dapat teman kerja, nah itu kayak gitu ya. Itu pesannya itu buat Sela nanti ketika kerja, jangan apa ya, kalau titik jenuh itu udah wajar ya, jangan sampai jenuh ya. Terus itu yang kedua, namanya baru kerja pasti butuh adaptasi ya, dijalanin aja dulu, karena kan cari kerja itu susah ya. Semisal sekarang nggak betah atau adaptasinya kok nggak apa ya, kok adaptasinya masih kayak gini aja, nggak betah-betah kayak gitu ya, dijalanin aja dulu. Kalau emang bener-bener nggak betah ya jangan langsung resign dulu, kira-kira udah ada kerjaan lain baru nanti itu buat batu loncatan. Karena kan yang namanya orang, apalagi kalau nganggur di rumah, pasti banyak netizen yang jadi beban keluarga juga. Nah itu jadi beban keluarga juga gitu. Kecuali kalau emang udah menikah, nanti kan ditanggung sama suaminya. Cuma kan karena udah kuliah ya paling nggak kerja
bisa merasakan nikmatnya kerja itu kayak apa. Kita bisa beli barang-barang yang kita mau pakai uang kita sendiri, itu nikmatnya kayak apa. Walaupun ya kadang gaji sebulan itu nggak cukup ya, yang namanya orang kan kadang gaya hidupnya beda-beda, ada orang yang hemat banget, ada yang boros, tapi nikmatnya itu kita bisa, oh kita bisa beli ini pakai uang kita sendiri, kita bisa ngasih ke orang tua, walaupun ngasihnya itu nggak seberapa, tapi orang tua pasti seneng banget. Itu kayak gitu. Akan aku ingat pesan ini. Oke, ini ketinggalan tadi pertanyaannya. Tadi kan kita udah dengar cerita dari Mbak Lutfi kan, dari mulai awal bergabung, terus tugas-tugas kepala toko itu apa aja, terus bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan bawahannya, dengan atasannya. Terus Mbak Lutfi juga ada cerita ya pekerjaan Mbak Lutfi, terus ada hal-hal yang bikin kalau memecah, kalau kerjain. Tapi aku pengen tahu nih, seberapa suka dan cinta Mbak Lutfi dengan pekerjaan Mbak Lutfi? 1 sampai 10. 8. 8/10. Berarti bisa dibilang cinta ya, Mbak? Cinta. Orang kalau lagi libur aja nih, libur pasti mampir ke toko. Mampir. Entah itu beli apa, ada aja yang ditengok. Itu kalau lagi libur pasti pengen ke toko. Tapi kalau di toko ya biasa pengen libur. Cuma kalau libur ya pasti ke toko. Oke. Sudah selesai, pertanyaan sudah terjawab semua. Aku mau bilang terima kasih sekali lagi sudah bersedia menjadi narasumber, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk pesannya. Pokoknya terima kasih, terus juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Saya juga ini yang bisa disampaikan ya, sepengetahuan saya paling cuma itu aja ya. Mungkin kalau misalnya saya dapat pengalaman yang lebih banyak lagi, mungkin yang disampaikan lebih banyak lagi. Cuma sesuai pengalaman saya cuma itu, jadi ya cuma bisanya itu aja yang disampaikan. Nah, ini udah cukup sih. Oke, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama Sela. Sekian video wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.